Tes tes cek sound. Oke, kembali lagi teman-teman di channel ini. Ya, jadi Bitcoin pasca bisa bounce back dari penurunan. Saat ini market sudah kembali normal ya, dan kita lihat sekarang juga untuk Bitcoin sudah mulai mau ke arah mungkin sideways atau mencoba naik ya ke resistennya. Oke, jadi dari hari kemarin, dimulai hari kemarin, market sudah mulai hijau ya. Kalau kemarin memang rata ya, hijau semua karena memang bounce back dari penurunan. Nah, kali ini market mulai ya bervariatif ya. Jadi ada yang naik, ada juga yang turun. Nah, mayoritas saat ini sedang turun, mungkin mencoba untuk retest karena mayoritas kemarin ketika Bitcoin berhasil bounce back itu memang beberapa koin atau mayoritas bahkan ya naik dengan begitu signifikan. Oke, kita lihat dulu di market atau di crypto bubbles hari ini. Nah, kita lihat di sini ya, di hari ini memang sudah mulai atau mayoritas merah ya. Nah, di sini ada beberapa yang hijau dan bahkan jauh ya. Oke, kalau kita lihat per hour, coba lihat. Nah, di sini juga masih didominasi market berwarna merah. Artinya mungkin mayoritas market sedang mencoba atau menuju titik support terdekatnya untuk retest ya. Itu. Nah, tapi saya akan bahas kali ini ada kenaikan yang menarik di 2 hari kemarin. Jadi token-token bernarasi RWA atau reward asset itu eh, mendapat sorotan ya dengan kenaikan volume perdagangan yang tinggi. Kalau kita lihat sekarang di coin market cap sudah turun ya, dan masih ada beberapa lah, masih kayak Avalanche, kemudian tadi itu pagi masih banyak ya seperti Ondo. Nah, Ondo masih ada di jajaran atas untuk reward asset. Nah, jadi kalau misalkan kemarin teman-teman yang punya atau hold Ondo atau reward asset itu mungkin sekarang sudah atau kemarin lumayan cuan ya. Jadi sekitar ya hampir 90% mungkin. Oke, kita langsung masuk dulu mungkin ke, oh ya, saya mau perlihatkan dulu. Jadi kenapa kemarin reward asset memang jadi koin-koin yang naik ya, naik bahkan lebih dari 50%. Nah, alasannya di sini nih. Jadi CEO atau chairman dari BlackRock ya, aduh siapa sih namanya? Ini nih orangnya nih, Larry Fink. Ya, jadi si Larry Fink ini mengumumkan memang BlackRock bakalan invest banyak ya. Di sini investment giant BlackRock create a digital asset liquidity fund with tokenized firm securities atau sekuritas ya. Jadi si BlackRock ini memang mengumumkan ingin menginvestasikan jumlah besar untuk mentokenize. Jadi mentokenisasi digital asset. Nah, digital asset. Jadi ya kalau di kripto itu namanya reward asset ya. Jadi masuk ke dalam narasi tersebut. Nah, tokenisasi ini bertujuan untuk ya kayak surat hutang, surat-surat berharga itu di tokenize, dimasukkan di mungkin di enkripsi, masuk ke dalam blockchain. Nah, token-token bernarasi RWA itu ya yang memfasilitasi tokenisasi tersebut. Salah satunya ya Ondo, atau saya juga sempat bahas ya di beberapa waktu lalu, di 3 minggu lalu. Jadi 3 koin RWA terbaik di sini ada termasuk Ondo ya, Ondo, Centrifuge. Nah, jadi teman-teman yang belum nonton boleh
juga lihat dulu video tersebut. Di sini saya memberikan analisa terkait RWA atau real world asset. Jadi memang real world asset ini kedepannya berpotensi banget ya, ada potensi atau memang fundamentalnya bagus karena didukung oleh BlackRock nih. Jadi institusi besar sudah mulai masuk. Jadi kita tinggal tunggu aja. Jadi untuk teman-teman yang sudah masuk ketika saya buat video ini mungkin sudah cuan ratusan persen ya. Harganya masih sangat murah dan kapitalisasi pasarnya juga masih tergolong masih sedikit lah, belum terlalu besar. Jadi untuk kenaikan harga masih bisa ratusan persen. Nah, itu juga ada peluang karena juga di tahun ini mungkin akan ada penurunan suku bunga. Jadi itu akan berdampak untuk kenaikan aset-aset berisiko seperti kripto. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa dijadikan opsi narasi RWA ini untuk long term investment ya di kripto. Nah, oke, setelah ini kita langsung masuk ke market outlook ya. Jadi setelah teman-teman menentukan narasi mana yang sudah dirasa optimis ya untuk naik, misalkan ya RWA tersebut. Nah, kita tinggal tentukan di mana kita akan entry. Oke, kita coba langsung masuk. Salah satunya bisa ke Ondo ya. Jadi teman-teman ini juga perhatiannya, ini bukan ajakan untuk membeli ataupun saran investasi. Jadi ini saya murni untuk ya berbagi pengalaman aja atau share saja. Dan untuk teman-teman tetap analisa sendiri ya. Jangan terpengaruh orang lain. Nah, di sini untuk Ondo ya, market outlooknya seperti ini. Kita lihat di sini ketika pengumuman si BlackRock akan mentokenisasi aset digital, dia langsung naik. Kita coba lihat, dia langsung naik sampai peaknya itu 113%. Nah, ini kenaikan yang cukup signifikan di saat token lain masih turun sebetulnya di sini. Jadi token lain baru naik esok harinya ya. Nah, jika teman-teman yang memang ikut mengikuti video saya ya, di 3 minggu lalu saya sudah ada calling untuk Ondo. Ini mungkin bisa dapat harga murah ya di sekitar ya 0,3 lah. Jadi beda dikit dengan penurunan yang terjadi kemarin. Oke, nah selanjutnya untuk teman-teman yang mungkin memang minat dengan narasi tersebut, narasi ini mungkin bisa beli di area kalau kita tarik Fibonacci-nya ya, jadi di sini pas ya, dia memantul di area psikologi 1,618. Nah, mungkin dia masih akan turun untuk mencoba retest ke poin 1 ya. Nah, di sini di harga 0,6. Atau mungkin teman-teman bisa menunggu lagi lebih bagus jika si Ondo masuk ke dalam golden ratio ya, di sini nih. Di 0,618. Atau harganya di 0,5. Nah, misalkan kalau Ondo bisa berhasil menyentuh 0,5 itu mungkin sudah lumayan murah ya. Atau ada berpotensi naik. Nah, gitu. Jadi teman-teman untuk beli mungkin sekarang harganya akan turun dulu, jadi bisa hold dulu. Atau juga bisa nanti teman-teman analisa kembali ya. Oke, kedua di sini ada CFG atau Centrifuge. Nah, di sini juga sama ya, karena dia real world asset, dia naiknya juga sama signifikan. Bahkan si Centrifuge ini naik hanya dengan 2 candle Marubozu atau candle bullish atau candle super bullish. Di time frame daily dia hanya membutuhkan 2 candle untuk naik. Dan kenaikannya kalau kita lihat dia naik sebesar 80% ya, 83%. Itu kenaikan yang lumayan besar juga. Oke, nah jadi untuk teman-teman juga untuk yang mau entry jangan dulu, kalau bisa jangan dulu FOMO.
kita lihat kalau dari Fibonacci, kita coba lihat. Sorry. Ya, di sini bahkan dia sudah over ya, overbought. Dia kemungkinan akan turun juga ke angka psikologis 0,863 atau di harga aslinya di 0,8463. Nah, mungkin akan turun ke sini dulu karena kita lihat juga di sini ada indikator Bollinger Band, dia sudah berada di titik upper bandnya. Jadi mungkin dia akan turun dulu. Nah, teman-teman mungkin bisa jemput di sini atau di bawahnya lagi. Itu sesuaikan dengan analisa teman-teman ya. Oke, ya intinya seberapa bagus narasi atau seberapa juga besar institusi yang meng-call seperti BlackRock ini, dia akan tokenisasi. Nah, kita usahakan jangan FOMO ya, langsung beli Ondo, langsung beli CFG atau token-token RWA lainnya, tapi kita beli di harga pucuk. Itu sama aja kayak ya, bohong ya. Seberapa bagus analisa kita, kalau kita memang salah entry ya percuma juga. Seberapa bagus koin dan seberapa bagus utilitas koin tersebut, bahkan ya kalau kita belinya di pucuk ya kita rugi-rugi juga. Beda dengan ya seberapa jelek analisa atau mungkin dia masih SD tapi dia entry di harga yang bagus, ya udah bagus gitu ya. Jadi itu jangan sampai salah, teman-teman harus bisa mulai bisa tahu lah, mulai bisa cari-cari atau cari tahu analisa yang baik minimal untuk entry dan juga untuk lepas barang atau jual ya. Jadi gitu untuk teman-teman. Ya, saran saya kalau misalkan mau masuk jangan dulu sekarang, mungkin bisa nunggu dulu karena mungkin akan koreksi dulu ya. Nah, jangan lupa juga untuk mampir ke video saya di 3 minggu lalu, bisa ditonton. Di sini ada 3 rekomendasi untuk koin RWA ya. Yang duanya udah di spill. Yang terakhir tuh market capnya kecil, jadi ada potensi untuk naik masih bisa ratusan persen. Oke, gitu aja video kali ini. Mohon maaf teman-teman, saya off dulu menggunakan webcamnya karena kemarin ada sempat bermasalah ya, jadi ngerembet ke audio. Jadi ya saya mending gini dulu aja. Yang penting teman-teman bisa dengernya enak, juga bisa memperhatikan videonya dengan enak. Gitu ya. Komen kalau bisa, misalkan ada rekomendasi token yang mau kita analisa bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Ya, sampai jumpa.